Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di bagian ketiga dari materi dinding penahan tanah, yaitu bagaimana cara menganalisis stabilitas dinding penahan tanah. Jadi sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dinding penahan tanah akan mengalami kegagalan apabila dia tidak mampu menahan geseran atau yang disebut dengan sliding. Jadi jika dinding penahan tanah mengalami tekanan tanah lateral yang cukup besar, maka dinding penahan tanah akan mengalami penggeseran. Jadi jika tahanan gesernya gaya yang menggeser ini dari tekanan tanah aktif lebih besar daripada tahanan gesernya, maka dinding akan mengalami penggeseran. Kemudian dinding penahan tanah juga tidak boleh mengalami penggulingan atau overturning. Jadi overturning biasanya kita ambil dari kaki depan di sini. Karena adanya tekanan tanah lateral, maka tekanan tanah lateral ini akan membuat momen terhadap kaki depan, sehingga dia akan menyebabkan dinding penahan tanah ini mengalami penggulingan atau overturning. Momen yang akan menahan momen penggulingan adalah akibat dari berat sendiri struktur dan tanah yang ada di bagian belakangnya. Ini. Kemudian dinding penahan tanah juga tidak boleh mengalami keruntuhan daya dukung. Jadi kita bisa membuat dinding penahan tanah ini stabil terhadap sliding dan terhadap overturning dengan membuat dia seberat mungkin, tapi struktur yang berat akan menyebabkan tegangan yang timbul pada tanah akan semakin besar, sehingga menyebabkan terlampauinya kapasitas dukung izin tanahnya. Ini yang harusnya juga dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas terhadap overall stability, yaitu dinding penahan tanah tidak boleh berada dalam dalam bidang longsor, sehingga apabila lereng mengalami kelongsoran maka dinding penahan tanah akan tidak berfungsi. Kemudian yang terakhir yaitu dinding penahan tanah juga tidak boleh mengalami kerusakan seperti retak atau patah. Jadi kita juga harus menghitung stabilitas internalnya. Stabilitas internalnya nanti akan dipengaruhi oleh ukuran dimensi dari dinding maupun dari fondasi dan sistem penulangannya jika dia adalah dinding penahan tanah jenis cantilever. Jadi secara umum untuk mengetahui stabilitas dinding penahan tanah kita menggunakan konsep safety factor atau faktor aman. Jadi jika kita mencari faktor aman terhadap geser, maka yang kita cari adalah semua gaya penggulingan, semua gaya penggeseran. Jadi sigma gaya yang menahan geser. Jadi nanti sigma gaya yang menahan geser dari tenggakan geser dan ditambah dengan geser yang menahan ditambah dengan tekanan tanah pasif. Kemudian dibagi dengan gaya yang menggeser. Gaya yang menggeser biasanya adalah tekanan tanah aktifnya. Jadi jumlah tekanan tanah aktifnya kita jumlahkan semuanya. Jadi yang kita pakai adalah konsep safety factor. Kita bandingkan antara gaya yang menahan geser dengan gaya yang menggeser. Kemudian untuk faktor aman terhadap overturning juga seperti itu. Jadi nanti yang kita cari adalah faktor aman terhadap guling. Kita membandingkan antara momen yang menahan guling, resisting moment, dengan momen yang menggulingkan. Jadi kita jumlahkan semuanya. Momen yang menahan guling biasanya ini dari berat sendirinya terhadap momen penggulingan, yaitu akibat dari momen dari tegangan tanah lateral, di mana momen ini selalu kita hitung terhadap kaki depan. Jadi kita bandingkan nanti terhadap kaki depan momen yang menggulingkan berapa dibagi dengan momen yang menahan penggulingan ini. Kemudian stabilitas terhadap kapasitas dukung. Jadi kapasitas dukung nanti yang kita cari adalah berapa tegangan maksimum yang terjadi pada tanah di bawah dasar fondasi. Seperti yang lalu kita menghitung tegangan yang terjadi pada tanah, tau atau ki. Kemudian kapasitas dukung izinnya berapa. Jadi nanti kita bagi kapasitas dukung ultimate-nya dibagi dengan tekanan yang terjadi, di mana faktor amannya ini harus terpenuhi. Ada nilai minimum yang harus dipenuhi.
Kemudian untuk dinding penahan tanah jenis fleksibel biasanya keruntuhan terjadi yang pertama adalah karena keruntuhan lerengnya. Jadi kita harus tinjau stabilitas lereng secara keseluruhan. Kemudian keruntuhan terjadi karena rotasi yang berpusat pada angkernya. Jadi angkernya terlalu kuat, kemudian dinding penahan tanahnya akan mengalami rotasi. Kemudian rotasi dari bagian bawahnya. Kemudian keruntuhan juga bisa terjadi karena angkernya putus atau karena deformasi lentur dari dinding penahan tanah itu sendiri. Untuk dinding turap kita tidak akan membahas lebih jauh di sini. Yang akan kita bahas adalah stabilitas untuk dinding penahan tanah dari jenis yang rigid atau kaku. Stabilitas dinding penahan tanah. Untuk mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah, kita perlu mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada dinding penahan tanah. Jadi ini bentuk sederhana dari dinding penahan tanah. Dia ada gaya yang merupakan berat sendirinya, W. Kemudian ada tekanan tanah aktif, ada tekanan air, kemudian ada tekanan tanah pasif. Di sini juga ada kapasitas dukung ultimate dari tanahnya. Jadi tinjauannya selalu kita lakukan terhadap kaki depan untuk momen. Jadi kita gunakan di sini prinsip keseimbangan. Ini yang terjadi pada gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah. Kemudian tadi karena kita sudah meninjau mekanisme keruntuhannya, maka dinding penahan tanah harus aman terhadap pergeseran, dinding penahan tanah harus aman terhadap penggulingan, dinding penahan tanah harus tidak boleh terjadi keruntuhan kapasitas dukung, dan dinding penahan tanah tidak boleh mengalami keruntuhan lereng secara keseluruhan atau overall stability. Stability-nya harus terpenuhi. Jadi di sini kita akan menghitung beberapa faktor aman, yaitu faktor aman terhadap geser atau SF geser, faktor aman terhadap guling, SF guling, faktor aman terhadap keruntuhan daya dukung. Untuk faktor aman terhadap keruntuhan lereng secara keseluruhan atau overall stability, kalau kita lakukan hitungan manual akan sangat lama, sehingga untuk overall stability nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan menggunakan software di bidang geoteknik. Kita tinjau yang pertama, yaitu konsep stabilitas terhadap penggeseran. Jadi gaya-gaya yang bekerja menggeser dinding penahan tanah bisa terdiri dari tekanan tanah aktif. Kemudian gaya-gaya yang menahan geser terdiri dari gesekan antara dinding atau bagian pondasi dari dinding penahan tanah ini ditambah dengan tekanan tanah pasif bila ada. Jadi gaya yang mendorong adalah tekanan tanah aktif, kemudian gaya yang menahan dorongan adalah tekanan tanah pasif, dan gesekan yang berkembang di bagian bawah dari dinding penahan tanah. Jadi kita gunakan prinsip keseimbangan di mana gaya yang menahan harus lebih besar daripada yang mendorong. Di sini kita gunakan faktor amannya FGS atau faktor aman terhadap geser atau sliding sama dengan jumlah gaya yang menahan penggeseran RH, ini gesekan yang ada di bagian bawah dasar pondasi, dibagi dengan jumlah gaya yang mendorong. Jumlah gaya yang mendorong ini adalah PAH. Kemudian untuk menghitung R atau gaya yang menahan, jadi gaya yang menahan pada prinsipnya kita gunakan adalah tegangan geser. Mana kita ketahui tegangan geser sama dengan kohesi ditambah dengan tegangan normal dikali dengan tangen dari sudut gesek internalnya. Ini konsep tegangan geser yang kita ketahui. Kemudian tegangan geser ini
apabila kita gunakan di sini, maka kohesi harus kita kalikan dengan B. B itu adalah lebar fondasinya, dan tegangan normal yang di sini adalah diperoleh tegangan normal pada prinsipnya tegak lurus dengan tegangan geser. Berarti kalau di sini adalah berat sendiri dari dinding penahan tanah dan tanah yang ada di atasnya. Jadi nanti kita jumlahkan beratnya. Di sini adalah sigma W atau sigma gaya vertikal dikali dengan tangen dari sudut gesek internalnya. Karena yang terjadi adalah bukan kohesi, tetapi adalah adesi, maka ini kita kalikan nanti dengan faktor adesi. Faktor adesi dikalikan dengan kohesi, dikalikan dengan B. Kemudian gesekan yang terjadi juga bukan gesekan antara tanah dengan tanah, tapi tanah dengan dinding, sehingga yang di sini kita kalikan dengan sudut gesek antara tanah dengan dindingnya. Sehingga jika tanahnya punya kohesi dan punya sudut gesek, maka untuk menghitung tahanan gesek lengkap kita gunakan ini semua, atau yang di sini adalah ini. Tapi kalau dia tidak punya kohesi seperti tanah granuler, maka kohesinya 0, maka yang kita gunakan hanyalah komponen dari gesekan tanah saja. Jika tanahnya tanah kohesif, tidak punya sudut gesek internal, maka yang kita gunakan ini. Jadi nanti tergantung dari jenis tanah yang ada di bagian bawah dari dasar pondasinya. Untuk faktor aman terhadap geser, maka kita gunakan dia F gesernya, faktor aman terhadap geser adalah 1,5 untuk tanah granuler dan 2 untuk tanah kohesif. Jadi artinya untuk tanah granuler, maka gaya yang menahan harus 1,5 kali lebih besar daripada gaya yang mendorong. Untuk tanah kohesif, gaya yang menahan harus lebih besar 2 kali dari gaya yang mendorongnya agar tidak dinding menahan tanah tidak terjadi penggeseran. Kemudian tadi untuk tanah kohesif kita gunakan adalah sigma W, jumlah gaya vertikal dikalikan dengan F. F adalah koefisien gesek. Koefisien geseknya itu sama dengan tangen delta. Delta adalah sudut gesek internal. Tipikal besarnya F untuk setiap jenis tanah adalah ini. Kemudian seringkali tahanan gesek itu faktor aman terhadap geser itu tidak terpenuhi, sehingga kita perlu melakukan rekayasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperpanjang dari bagian dasar dari dinding penahan tanah, dan kita perpanjang, maka komponen C dikali B akan lebih besar. Kemudian bisa juga kita gunakan struktur pengunci. Ini namanya struktur pengunci. Struktur pengunci ini gunanya agar tekanan tanah pasifnya lebih dalam. Kemudian kita juga bisa struktur pengunci ini kita gunakan untuk meningkatkan adesi. Atau memperpanjang dari bidang gesernya. Jadi bidang gesernya jadi ini. Itu cara memperbesar faktor aman terhadap geser. Jadi kalau faktor aman terhadap gesernya tidak memenuhi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memperpanjang ini fondasinya, membuat struktur pengunci seperti ini. Bisa di tengah atau bisa struktur penguncinya di bagian belakangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu stabilitas terhadap penggulingan. Stabilitas terhadap penggulingan faktor adalah seperti tadi yang kita bicarakan, struktur penahan tanah tidak boleh terjadi penggulingan. Penggulingan terjadi apabila penggulingan selalu kita tinjau terhadap kaki depan di titik 0. Jadi di titik 0, dinding penahan tanah karena gaya-gaya yang bekerja cukup kompleks, maka dia akan mengalami penggulingan akibat dari tekanan tanah aktif. Kemudian dari ini momen yang menggulingkan, kemudian momen yang menahan guling terhadap titik 0 adalah dari komponen berat sendiri. Dia akan timbul momen yang arahnya sebaliknya, dan tekanan tanah aktif. Ini kadang-kadang juga digunakan untuk menghitung. Tapi apabila kita tidak yakin bahwa
tanah di depannya ini tetap ada, maka biasanya untuk amannya tekanan tanah pasif tidak dihitung dia untuk mengurangi dari tahanan gesek maupun momen. Jadi faktor aman terhadap momen dihitung, faktor aman terhadap guling sama dengan momen yang menahan guling dibagi dengan momen penggulingan. Momen yang menahan guling terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari W dikalikan dengan jaraknya terhadap 0, terhadap titik 0. Kemudian momen yang menggulingkan adalah dari tekanan tanah lateral di sini. Sini ada 2, ada PAV juga, ini akan menyebabkan tahanan gulingnya, momen yang menggulingkan ini. Faktor aman terhadap guling harus lebih besar dari 1,5 untuk tanah granuler dan 2 untuk tanah kohesif. Tekanan tanah pasif oleh tanah yang berada di kaki depan sini, tadi tanah yang ada di kaki depan sering diabaikan dalam hitungan analisis stabilitas. Jadi jika tahanan tanah pasif yang timbul oleh pengunci pada dasar fondasi diperhitungkan, maka nilainya harus direduksi untuk mengantisipasi pengaruh adanya erosi. Jadi bisa, kalau bagian depan dinding penahan tanah ini mudah terkikis, biasanya di dalam hitungan tidak kita gunakan. Kemudian stabilitas terhadap keruntuhan daya dukung. Jadi akibat beratnya sendiri, maka beratnya sendiri dan tekanan tanah lateral, maka di dasar fondasi akan timbul beban vertikal dan beban momen. Sehingga seperti kita ketahui, akibat beban-beban di atasnya, maka di tanah akan timbul tegangan tanah. Tegangan yang terjadi ini tidak dibandingkan dengan kapasitas dukung ultimate-nya, jadi QU dibandingkan dengan tekanan yang terjadi di sini, Q, atau pada kuliah yang lalu kita sebut dengan tegangan tanah tau, atau jadi QU dibagi dengan tau ini tidak harus lebih besar daripada 3 agar aman. Jadi gaya yang atau tegangan ultimate-nya harus 3 kali lebih besar dari tekanan yang terjadi atau tegangan yang terjadi pada tanah. Jadi kita harus menghitung QU-nya dulu. QU pada materi yang lalu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan Terzaki, tapi persamaan Terzaki ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan untuk fondasi sentris. Sehingga untuk beban sentris, sehingga kita perlu menggunakan formula-formula yang lain seperti pada Vesic, Hansen, dan Meyerhof. Kita gunakan dengan menggunakan faktor-faktor koreksi. Ada faktor koreksi kedalaman, ada faktor koreksi inklinasi beban, dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai persamaan dari Hansen, ini koreksi kedalaman dan koreksi inklinasi beban untuk suku persamaan pertama, yaitu C, koreksi beban, inklinasi beban untuk suku persamaan yang Q, dan koreksi beban untuk suku persamaan yang gamma. Jadi kita bisa gunakan rumus-rumus untuk kapasitas dukung ultimate yang sudah kita pelajari. Nanti faktor amannya adalah QU, jadi QU-nya kita cari dulu berapa, kemudian kita bandingkan dengan tegangan yang terjadi di tanah. Bagaimana cara menghitung tegangan yang terjadi di tanah? Pada materi sebelumnya kita bisa menghitung dengan menggunakan luasan efektif. Jadi luasan efektif, jika ini adalah tampak atas dari luasan pondasinya, jika bebannya ada eksentrisitas, maka bagian di eksentrisitasnya ini akan kita jadikan titik beratnya, sehingga bagian di luar itu luasannya tidak kita hitung. Jadi kita gunakan luasan efektif, sigma gaya vertikal dibagi dengan lebar efektif. Kenapa tidak dikalikan dengan L? Karena untuk dinding penahan tanah panjang tak terhingga, L-nya tegak lurus di bidang gambar biasanya diambil 1. Jadi pada sebelumnya kita ketahui Q sama dengan sigma gaya vertikal atau beban total dibagi dengan A. A-nya adalah B kali L. Tapi karena dinding penahan tanah itu kalau tampak atas tak terhingga, sehingga L yang kita hitung adalah di setiap 1 meter
tegak lurus bidang gambarnya. Jadi yang kita hitung adalah 1 meter tegak lurus bidang gambar, sehingga A-nya jadi B dikali 1. Itu yang pertama, kita bisa menggunakan luasan efektif dari Meyerhof. Yang kedua, kita bisa menggunakan menghitung tegangan pada tanah dengan menggunakan rumus yang pertama ini. Apabila E-nya eksentrisitasnya kurang dari B/6, jika eksentrisitasnya lebih dari B/6, kita gunakan persamaan yang ini. Ini juga persamaannya ada reduksi. Ini dikalikan dengan L, karena L-nya 1 meter tegak lurus bidang gambar, sehingga tidak ditulis. Ini gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah. Kalau kita menggunakan cara Rankine, maka kalau dinding penahan tanahnya membentuk sudut, maka tekanan tanah aktifnya yang kita gunakan juga akan membentuk sudut yang sama dengan kemiringan lerengnya. Sehingga nanti yang harus kita lakukan yaitu kita menghitung vektor gaya arah horizontal dan vektor gaya arah vertikalnya. Juga yang perlu diketahui bahwa semua yang ada di atas dasar pondasi, maka ini harus dihitung sebagai struktur yang memberatkan pondasinya. Untuk cara apabila kita menggunakan teori kolom, yaitu datangnya tekanan tanah aktif membentuk sudut beta ditambah dengan delta. Delta adalah gesekan antara dinding dengan tanahnya. Dan untuk persamaan dari kolom, di sini dia nanti tekanan tanahnya akan dimulai dari sini. Beda dengan yang ini. Jadi sini tidak ada tanahnya. Jadi tidak dihitung dari sini, tapi dihitung mulai dari dindingnya. Itu bedanya untuk teori Rankine dan teori kolom. Jadi cara kolom kita gunakan apabila dinding penahan tanahnya itu kasar atau gesekan antara dinding dengan tanah itu diperhitungkan, maka kita harus menggunakan cara kolom. Tapi apabila asumsinya bahwa dindingnya adalah licin, maka kita gunakan teori Rankine. Ini gaya-gaya yang bekerja hampir sama seperti yang tadi untuk dinding cantilevernya. Jadi kalau semua yang ada di atasnya akan dihitung dia sebagai berat dari dinding penahan tanah. Jadi ini adalah berat dari strukturnya atau konkret, ini berat dari tanahnya. Untuk dinding penahan tanah yang rata, maka diagram tekanan tanahnya langsung kita buat di dekat dindingnya. Dan satu lagi, semuanya kita hitung momennya terhadap kaki depan. Begitu juga untuk yang dinding gravitasi itu. Kemudian apabila kita gunakan untuk perancangan, maka ada semacam rule of thumb berapa lebar dari bagian atas untuk dinding gravitasi adalah sebesar 30 cm sampai H/12, di mana H-nya adalah tinggi tanah yang ditahannya. Kaki depannya sebesar D dibagi 2. D-nya adalah tebal dari pondasinya. Tebal dari pondasinya berapa? H/8 sampai H/6. Jadi misalnya tinggi tanah yang ditahan 10 meter, maka tebal pondasinya adalah 10 dibagi 8 atau 1, sekian. Begitu juga B-nya merupakan fungsi dari H setengah sampai 0,7 dari H. Untuk dinding cantilever, bagian atas minimum 20 cm. Kemudian bagian bawahnya sebesar 0,4 sampai 0,7 H. Hanya ada tinggi tanah yang ditahan. Kemudian tebal pondasinya H/12. Untuk dinding counterfort hampir sama dengan dinding cantilever, cuma jarak antara counterfort ini dibuat antara pengaku-pengakunya dibuat 0,4 sampai 0,6. Hampir sama, kemiringannya minimum 0,02. 1 dibanding kalau ini 1 horizontal, maka 1 vertikal, maka horizontalnya 0,02.
Jadi hampir sama dengan yang tadi, tinggi bagian atas 0,3 sampai tadi H per 8. Sekian untuk bagian ini, nanti akan kita lanjutkan untuk soal contoh soal untuk menentukan stabilitas dinding penahan tanah pada bagian selanjutnya. Saya akhiri untuk bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.